Selamat datang di kuliah online COVID 2019. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan performance management untuk komponen information and items. Sebagai contohnya, saya akan menggunakan proses ADM 01. Saya Kridanto Surendro. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini, silakan hubungi saya melalui email pada surendro@gmail.com. Manajemen kinerja pada COVID 2019 dinyatakan dalam dua buah ukuran. Yang pertama adalah maturity, dan yang kedua menyatakan capability. Capability merupakan kemampuan melakukan sesuatu, sementara maturity menyatakan seberapa baik sesuatu itu terjadi. Nah, pada COVID 2019 mulai dipisah penilaian capability level untuk setiap komponennya. Perlu diingat kembali bahwa setiap proses pada COVID 2019 terdiri dari 7 buah komponen. Nah, perhitungan capability itu yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya adalah capability untuk komponen proses, sementara capability untuk komponen lainnya belum saya jelaskan. Materi ini akan menjelaskan bagaimana kita menilai capability untuk komponen information and items. Pada COVID-5 proses assessment model, diketahui adanya istilah atau kata yang disebut sebagai work products. Dalam COVID 2019, work products ini sama dengan komponen information flows and item yang akan ditampilkan pada bagian C dari setiap uraian proses yang ada. Dengan melihat diagram ini artinya bahwa komponen information flows and item harus bisa dinilai juga capability-nya. Tetapi sebelum menilai komponen information flow and item tersebut, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan work products itu. Untuk menjelaskan apa itu work product, saya menggunakan analogi tentang usaha warung makan Lamongan yang sering kita lihat berada di pinggir jalan. Kita tahu bahwa warung makan Lamongan akan menjual beberapa produk yang spesifik. Contohnya adalah pecel lele, nasi uduk, nasi goreng, ikan bakar, ikan goreng, ayam bakar, ayam goreng, bebek bakar, bebek goreng, bahkan ada soto ayam dan sebagainya. Itulah produk-produk yang dihasilkan oleh usaha warung makan Lamongan. Produk itu yang disebut sebagai work product. Untuk pekerjaan yang bersifat kantor atau organisasi, ada sebuah proses yang disebut sebagai perencanaan strategis. Di bidang teknologi informasi, ada usaha atau proses pekerjaan yang membuat strategic IT planning. Hasilnya berupa business plan atau master plan tentang teknologi informasi. Proses-proses dan produk tadi seharusnya bisa dinilai.
Saya menggunakan model COVID-5 PAM untuk menyatakan capability atau kemampuan melakukan proses serta kemampuan melakukan pembuatan produk. Ada 6 tingkatan. Level 0 di sini disebut sebagai proses tidak lengkap. Level 1 menyatakan proses dilakukan. Level 2 menyatakan proses dikelola. Level 3 menyatakan proses ditetapkan. Level 4 menyatakan sebuah proses bisa diperkirakan atau bisa diprediksi. Dan yang kelima, proses bisa dioptimalisasikan. Sebagai contoh, level 5 adalah proses-proses yang memanfaatkan teknologi informasi atau fasilitas internet sehingga proses bisa dijalankan secara online. Sama seperti perkuliahan online ini. Sebenarnya itu merupakan level 5 dari sebuah proses. Penjelasannya silakan disimak pada uraian ini. Level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Capability tadi yang ada level 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya terdiri dari 9 buah atribut. Ini menyatakan atribut yang pertama khusus digunakan untuk level 1. Ini adalah atribut untuk level yang kedua, atribut level ketiga, atribut level keempat, dan atribut level yang kelima. Terlihat bahwa work product hanya dinyatakan dalam level 1 dan atribut PA2.2 saja. Jadi artinya menurut proses assessment model seharusnya ini dibahas pada level 1 dan level 2 saja. Karena level-level yang lainnya khusus membahas tentang proses. Tetapi saya menyatakan bahwa seharusnya work product juga harus memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Artinya apa? Bahwa produk sesuatu proses atau work product yang dihasilkan oleh proses yang tingkatannya lebih tinggi, tentunya hasilnya lebih baik daripada produk yang dihasilkan oleh proses yang berbeda. Capability dimension tadi diterapkan untuk proses-proses tata kelola yang ada. Di sini ada 37 proses karena menggunakan COVID-5. Untuk COVID 2019 berarti ada 40 buah proses. Tadi kita sudah tahu bahwa definisi work product pada COVID 2019 itu sama dengan komponen information flow and item, sedangkan generic work product adalah artefak yang terkait dengan eksekusi atau pelaksanaan sebuah proses. Artefak bersifat umum. Artinya begini, bahwa work product bersifat spesifik untuk sebuah proses, sementara generic work product akan sama untuk ke-40 buah proses pada COVID 2019. Kembali pada contoh warung makan Lamongan tadi, andaikan warung makan Lamongan sebagai sebuah perusahaan atau enterprise terdiri dari berbagai macam proses yang dijalankan. Sebagai contoh, Bapak ini sedang melakukan proses membuat nasi goreng. Karena membuat nasi goreng ada level capability-nya, kita jadi tahu Bapak ini ada pada level capability yang bagaimana, apakah dia masih capability level 1, amatir, atau capability level 5, profesional.
dan sudah menggunakan teknologi informasi. Artinya, nasi gorengnya bisa dipesan terlebih dahulu menggunakan sarana online. Nah, produk yang dihasilkan dari proses membuat nasi goreng, ya nasi goreng itu sendiri. Karena pembahasan kita mengenai capability level untuk komponen information and items, berarti fokus kita ada pada produk kerja nasi goreng itu sendiri. Istilah komponen information and item pada COVID 2019 merujuk kepada sebuah information reference model yang dibahas pada buku COVID-5 Enabling Information. Silakan dibuka bukunya. Di sana dinyatakan bahwa sebuah informasi akan memiliki kriteria kualitas tertentu. Dan kualitas informasi itu dikelompokkan atas 3 bagian besar. Yang pertama adalah kualitas intrinsik, yang kedua kualitas kontekstual, yang ketiga kualitas security, privacy, dan accessibility. Dinyatakan dalam COVID 2019 bahwa seharusnya capability level untuk komponen information and item itu terkait dengan kriteria-kriteria ini. Tetapi tidak ada petunjuk yang menyatakan secara jelas. Bahkan kalau kita baca buku Enabling Information, sepertinya ini merupakan sebuah usaha dari Ithaka yang berbeda, yang khusus merujuk tentang bagaimana mengelola data dan informasi. Di COVID-5 Enabling Information juga disebutkan bahwa dokumen yang dihasilkan ini mirip-mirip dengan dokumen yang dihasilkan oleh Asosiasi Data Management atau DAMA. Lebih lanjut, terkait dengan Information Reference Model, CMMI Institute membuat sebuah buku atau dokumen panduan yang disebut sebagai Data Management Maturity Model. Nah, buku tersebut menyatakan maturity bukan capability. Walaupun sama tingkatannya 1, 2, 3, 4, 5, tapi tadi kita lihat dalam diagram yang pertama bahwa komponen information and item diukur capability-nya, bukan maturity-nya. Oleh karena itu, saya tidak menggunakan dokumen ini sebagai panduan menilai capability level. Akan tetapi, data management maturity model ini akan saya bahas pada kesempatan yang lainnya. Oleh karena itu, silakan subscribe channel ini agar tidak kelewatan atau tidak ketinggalan tentang data management maturity model berdasarkan CMMI Institute. Karena kasus yang kita bahas adalah proses EDM 01, kembali dilihat pada penjelasan EDM 01, governance objective, dan sebagainya, secara khusus dilihat pada komponen yang C, information flows and item. Berdasarkan petunjuk pada governance practices, ada 3 buah praktek yang dilakukan pada EDM 01, yaitu EDM 01.01, EDM 01.02, dan EDM 01.03, di mana produk yang dihasilkan atau work product untuk EDM 0101 ada 3. 1. Enterprise Governance Guiding Principle. 2. Decision Making Model. Yang ketiga, Authority Levels.
praktek EDM 0102 akan menghasilkan 2 buah work product, Enterprise Governance Communication dan Reward System Approach, dan praktek EDM 0103 hanya menghasilkan 1 buah work product. Nah, silahkan untuk setiap proses dilihat pada komponen C dan bagian output-nya saja. Itu adalah work product. Untuk lebih jelasnya, contoh work product proses EDM 01 dapat dilihat sebagai berikut. Kolom ini menyatakan ID work products EDM 01 WP1. Ini adalah work product-nya yang telah disebutkan tadi, dan ini adalah uraian penjelasannya. Proses EDM 01 akan memiliki 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 buah work product. Tetapi COVID 2019 dan COVID-5 menyatakan work product yang disampaikan hanyalah sebagai contoh saja. Kalau kita ingin menghasilkan atau menyatakan work product yang lebih banyak, atau mungkin lebih sedikit juga silakan. Sekarang kita bahas tentang generic work product. Pada model capability level, kita tahu ada level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Generic work product untuk setiap proses itu bersifat sama, jadi semuanya akan sama. Karena generic work product itu sebenarnya merupakan dokumen mutu terkait dengan pelaksanaan proses. Kita lihat, untuk level 2, dia menggunakan dokumen generic work product 1.0 yang berjudul Process Documentation, GWP 2.0 Process Plan, GWP 3.0 Quality Plan, GWP 4.0 Quality Records. Kemudian untuk level 3 menggunakan dokumen GWP 1.0, GWP 2.0, GWP 4.0, GWP 5.0, dan GWP 9.0. Begitu seterusnya sampai level yang kelima. Kita lihat ada beberapa yang berulang, GWP 1.0 pada level 2, level 3, dan level 4. Secara spesifik dokumennya sama, tetapi uraiannya sudah berbeda-beda, karena yang dilaksanakan berbeda-beda juga. Berdasarkan penjelasan yang saya kemukakan tadi, information flows and item akan dibahas pada level 1 dan level 2 saja. Tetapi saya berpikir yang berbeda. Ide dasarnya adalah saya menggunakan generic work product yang dikaitkan dengan proses, tetapi secara spesifik dinyatakan untuk work product. Jadi, maksudnya demikian. Dalam kegiatan layanan teknologi informasi, work product yang dihasilkan di level 2 mungkin bersifat manual atau harus dicetak. Akan tetapi, pada saat level 5, dokumen tersebut harus bisa didigitalisasi, bisa ditransformasikan dalam bentuk digital sehingga bisa diakses secara online. Tentunya tidak semua work product bisa mencapai level 5 ini. Contoh sederhananya ya tadi, work product nasi goreng kan tidak bisa didigitalisasikan. Contoh generic work product berdasarkan buku COVID-5 PAM, GWP 1.0, GWP Process Documentation, isinya
adalah serangkaian uraian ini, proses name, proses owner, proses scope, dan sebagainya. Nah, generic work product ini disesuaikan untuk work product. Jadi namanya kita ubah. GWP ini bukan proses documentation, tapi product documentation. Ini product name, product owner, product scope, product rules, dan sebagainya. Tetapi tidak bersifat satu-satu, jadi kita pilih yang spesifik untuk work product. GWP 1.0 diketahui untuk menilai capability level 2. Begitu juga untuk menilai capability level 2 yang lain adalah GWP 2.0, proses plan. Untuk work product kita ubah menjadi product plan dan sebagainya. Begitu kita lakukan sampai generic work product untuk level yang kelima. Tadi disampaikan dalam proses assessment model, work product hanya dibahas sampai level 2 saja. Secara khusus, work product terdapat pada atribut 2.2 dan bahasannya hanya berupa work product content, work product criteria quality, work product documentation, dan work product change control. Ini spesifik untuk capability level 2. Tetapi dengan analogi yang saya kemukakan, seharusnya work product dengan capability level 3 pun ada, karena produknya sudah distandarisasi. Contohnya bahwa nasi gorengnya sudah distandarisasi. Tingkat kepedasannya, warna merahnya, dan sebagainya itu sudah distandarisasi yang merupakan level yang ketiga. Contoh lain dari capability level 3 adalah generic work product policies and standard. Komentar saya di sini, kalau kita ingat kembali pada atribut tingkat maturity untuk COVID 4 dan 4.1, policies dan standar sebenarnya merupakan salah satu atribut yang mengukur tingkat kematangan. Pada proses asesmen model, artinya bahwa 6 buah atribut yang terdapat pada COVID 4 dan COVID 4.1 disebar ke dalam generic work product yang berbeda-beda. Sekarang kita lakukan pembahasan tentang surveinya. Yang pertama kali, ya tentunya kita harus membuat penyesuaian capability level dan proses atribut menjadi capability level and product attributes. Secara sederhana, ya ini kata prosesnya kita ganti dengan product. Incomplete product. Incomplete product itu artinya apa? Ya, pada saat sedang dimasak, tiba-tiba gasnya habis, jadi nasi gorengnya belum matang. Itu adalah incomplete product. Level yang ke-1, perform product. Di sini artinya produk yang dihasilkan sudah ada, tetapi kualitasnya masih diragukan. Kadang pedas, kadang asin, kadang manis, nasi gorengnya, dan sebagainya. Dan seterusnya, manage product, establish product, sehingga level yang kelima, optimizing product. Untuk contoh, pada survei capability level 1, kita ambil pernyataan work product yang terdapat pada bagian C, komponen information flow and item. Jika perusahaan kita berbeda work product-nya, ya silakan ditambahkan di sini. Kemudian kita tanyakan satu-satu. Apakah enterprise governance guiding principle-nya ada atau tidak? Apakah decision making modelnya ada atau tidak? Apakah authority level-nya ada atau tidak? Dan seterusnya kita conteng. Kalau ada, berarti dari sisi work product ya sudah memenuhi level
1. Akan tetapi, pernyataan level 1 ini hanya sekedar pengakuan saja. Mungkin orang-orang organisasi atau perusahaan menyatakan, sudah ada itu, ada sebuah dokumen dengan judul tertentu, misalnya decision making model, tetapi isinya belum standar. Yang penting pada saat capability level 1, work product ini ada. Survei capability level 2 untuk information flows and item. Saya melakukan modifikasi dari Kubik 5 PAM, di mana generic work product diubah generic work product 1.0 yang semula proses documentation, saya ubah menjadi product documentation. Begitu juga uraian isinya, jadi product name, product owner, dan seterusnya. Begitu juga dokumen generic work product 2 yang berisi proses plan, diubah menjadi product plan. Isinya produk objektif, produk resourcing, dan seterusnya. Kemudian kita tanyakan ada tidaknya. Untuk capability level 3, dilakukan modifikasi generic work product ID 5.0, policies and standard, tetap namanya, tetapi typical content-nya, uraiannya diubah. Organizational objective and responsibilities for the product. Aslinya adalah proses. Minimum standard required for the product. Misalnya untuk nasi goreng, berapa gram jumlah nasinya setiap kali disajikan, berapa international unit tingkat kepedasannya, berapa cerah warna merahnya, berapa banyak dan berapa gram ukuran kerupuknya, dan sebagainya, itu dinyatakan di sini. Serta generic work product ID nomor 9, product quality record, uraiannya dikemukakan satu-satu. Artinya apa? Bahwa untuk melakukan survei, kecuali level 1 yang sifatnya spesifik, untuk level 2, 3, 4, dan 5, dokumen-dokumen modifikasi ini bisa digunakan. Kemudian ditanyakan pada organisasi yang disurvei, dan secara sederhana kita cuma cek jawabannya ada atau tidak ada saja. Dan terakhir dikumpulkan, kemudian kita analisis. Demikian uraian dan penjelasan saya tentang penilaian capability level untuk information flows and item. Yang saya kemukakan tadi adalah usulan bagaimana kita menilainya. Silakan bagi rekan-rekan dosen, mahasiswa, baik S1, S2, atau S3, melanjutkan gagasan ini dalam bentuk penelitian yang sifatnya lebih baik lagi. Terima kasih atas partisipasinya, dan sampai jumpa pada pembahasan materi yang lainnya.